Oke guys, step keempat dimulai ya. Nanti step keempat ini dijelasin sama temen gue yang satu lagi ya. Kali ini gue cuma mau jelasin doang. Kenapa sih gue lo disuruh jaga makan dulu, Rick? Gue jelasin lagi. Begini, orang kumat dari anxiety itu agak bingung. Dia bingung, yang bikin kumat apa? Pikirannya atau lambungnya? Tapi menurut pengalaman gue pribadi dan pengalaman teman-teman gue di grup Anxietas Forum Indonesia di Facebook di saat gue bikin buku, 85% mereka kumat gara-gara telat makan, gara-gara salah makan, gara-gara salah diet. Dan akhirnya dia keliengan, dan dari keliengan baru anxiety-nya turun. Baru anxiety-nya peng dan kumat. Oke, jadi 85% dari riset yang gue lakukan sendiri adalah mereka kumat dari lambung dulu. Gara-gara makan, telat makan atau salah makan. Baru dia kumat anxiety-nya. Jadi setelah badannya merasa goyang, atau dia merasa mual, merasa tidak nyaman di perut, dan akhirnya itu mengganggu anxiety-nya, kecemasannya, akhirnya anxiety disorder masuk, dan gak lama panic attack masuk. Jadi kita kurung dulu nih makanan ini nih, untuk lambung jangan sampai kumat dulu nih. Oke, ini udah ditahan, baru nanti kita ngurusin anxiety-nya. Oke, itu metodenya. Kalau ini nggak kamu tahan, kamu akan bingung nih, yang mana yang kumat? Gue kumat gara-gara mana, Rick? Gara-gara lambung atau gara-gara pikiran gue? Gitu. Dan kalau anxiety kumat dari pikiran, biasanya itu kayak kamu udah lama nggak keluar rumah ya, udah sebulan nggak keluar rumah. Kalau mau keluar rumah kamu ngerasa takut kumat di jalan, takut pingsan. Nah itu baru anxiety-nya, itu kumat gara-gara pikiran. Jadi istilahnya kamu nggak ada apa-apa, kamu mikir buruk di sini, baru anxiety keluar, baru panic attack keluar, jeger gitu. Oke. Kalau kumat dari lambung adalah kamu nggak kenapa-napa, terus tiba-tiba ngerasa nggak nyaman di perut, atau ngerasa tiba-tiba keringet dingin, atau tiba-tiba kok gue keliengan ya, kok gue kayak di pesawat, kayak di perahu ya, goyang-goyang ya. Terus kamu mulai, gue kenapa nih? Akhirnya kumat, panic attack datang, jeger gitu. Nah itu gara-gara lambung. Oke, jadi part ini harus kamu tonton banget, baik-baik. Dan satu lagi adalah seriously disiplin. Kalau kamu nggak disiplin, sembuh kamu juga nggak disiplin. Ikut kemarin terus. Oke? Iya. Cek temen gue yang nerangin. Oke guys, gara-gara gue bawa di sini kita nyampe ke part ketiga ya. Gue mulai untuk ngebahas pola makan 3P. Oke, pola makan 3P. Nomor 1 adalah kamu harus makan 4 jam sekali. Jangan sampai telat. Jangan makan kalau lapar, tapi makan berdasarkan jam. Serius. Kalau kamu kumat, kalau kamu mulai keliengan, kamu lihat kamu terakhir makan jam berapa dan menu makannya apa. Mungkin menu makanan itu yang bikin kumat. Atau kamu biasanya sih kalau gua itu karena sudah telat makan. Menurut saya tidak bagus. Ya, jadi kamu harus aware sama itu sendiri ya, harus aware sendiri ya. Oke, terus makanan yang perlu dihindari adalah makanan yang mengandung gas sebetulnya dan yang membuat enek, membuat mual seperti coklat, kacang tanah itu bikin mual, atau cuka ya. Atau kalau misalnya yang bikin gas itu biasanya kol, kacang tanah itu mengandung gas tinggi. Terus susu juga bikin mual ya, kalau susu bikin mual, dan lain-lain. Dan coklat itu juga bikin mual. Dan itu maksudnya gini, kamu harus cari tahu sendiri kamu kenapa, dan apa yang bikin kamu kumat dan apa yang enggak. Oke, yang ketiga adalah kamu makan makanan yang bergizi ya. Jadi kamu perlu makan makanan yang daging. Oke, daging. Jadi kamu makan 4 sehat, 5 sempurna. Enggak, 5 nggak usah. 5 sempurna itu iklan guys. 4 aja. 4 sehat, kamu harus makan 4 sehat. Dan itu ada daging, ada telur di situ. Jadi ada karbohidrat, ada protein di situ. Orang yang kurang karbohidrat keliengan. Orang yang kurang protein juga pasti tenaganya nggak ada. Oke? Jadi ingat, kamu jangan diet makan. Jangan gua makan sayur-sayuran doang, Rick. Ya udah terserah, cuman gua saranin lo makan karbohidrat dan protein. Oke? Karbohidrat protein harus dimakan. Jadi pola makan 4 sehat. Terus habis itu gue saranin lo minum madu pagi dan malam. Selain itu untuk ngebantu pencernaan kamu, itu juga ngebantu kamu punya tenaga. Ya, daripada kamu minum kerating deng atau minuman berenergi itu malah jadi tambah kumat guys lambungnya. Oke. Terus yang berikutnya guys adalah gue saranin lo untuk minum Yakult. Ya kau beli 10 botol lah, 10 botol Yakult kau minum setiap hari. Selama 10 hari. Itu agar siapa tahu kamu ada bakteri di usus. Dan itu biasanya hilang sama Yakult atau disebut probiotik. Kalau kamu malas minum Yakult, kamu bisa beli probiotik sendiri. Ada dijual di Guardian atau di toko vitamin itu ada probiotik. Cuma saran gue yang paling murah adalah Yakult. Dan itu nggak apa-apa diminum sama
tubuh karena itu bukan susu, itu yogurt ya, jadi susu basi. Jadi kalau susu memang ngebikin kembung karena krim susunya. Tapi kalau kamu minum susu non krim kayaknya nggak kembung. Ya yogurt juga nggak kembung, kayak Yakult nggak kembung. Jadi gue saranin lo Yakult. Hai sahabat Karang, sekarang aku lagi bermain di pantai Holiday. Oh, sama kemana-mana, gue dulu bawa kemana-mana bawa obat antasida. Oke, ini satu-satunya obat yang gini, di video gue, di YouTube gue nggak pernah nyalain orang minum jamu, nggak pernah nyalain orang minum obat, kecuali obat antasida. Obat antasida ini adalah obat yang OTC, istilahnya over the counter. Obat yang bisa kamu beli di Alfamidi, Indo April, gitu ya. Itu biasanya ada di dekat kasir. Jadi obat yang semua orang boleh minum, semua orang boleh beli, gitu. Oh, dijual bebas tanpa perlu resep. Gue nggak pernah nyuruh minum omeprazol ya. Gue nyuruh lo ada minum obat antasida. Biasanya yang orang banyak konsumsi adalah Promah dan Polisilen, ya. Dan itu diminum kalau lo telat makan, kalau lo kumat, kalau lo panik panic attack, gara-gara telat makan atau lo kenapa, udah lo minum antasida dan lo makan nasi. Udah, tunggu setengah jam atau 1 jam, hilang tuh guys semua. Ya, panic attack hilang, anxiety lo hilang, udah, caranya begitu. Dan next time jangan telat makan lagi, kalau nggak lo kumat lagi, oke? Jadi dulu gue kemana-mana bawa obat Promah atau Polisilen. Kalau gue kumat, gue makan. Kalau gue nggak kumat, ya gue nggak makan. Oke? Aku juga gitu. Gak apa sih sebenarnya. Terus sama satu lagi adalah jangan suka berbaring kalau habis makan. Ya, itu ngebikin GERD kamu naik, asam lambung kamu naik ke atas. Ya. Jadi kamu hanya boleh tidur setelah 2 jam setelah makan. Baru boleh berbaring. Sorry, bukan tidur, berbaring. Jadi kalau bilang, Rick gue ngantuk banget, Rick gimana caranya? Gue harus tidur. Oh ya udah, lo makan, lo tidur sambil duduk, atau lo tidur di sofa. Ya, jadi posisi duduk. Yang nggak boleh itu bukan tidur, tapi posisi rebahan itu nggak boleh, karena bisa naik asam lambungnya. Makanya orang pada pakai bantal. Coba jangan pakai bantal selamanya juga. Jadi setelah kalau emang jadi gini, lo makan, terus udah gitu lo capek, lo mau berbaring kan nggak boleh pakai bantal. Setelah 2 jam, bantal copot nggak apa-apa, lo tidur begini nggak apa-apa. Gitu, karena sudah 2 jam lebih. Tapi kalau belum ya harus pakai bantal dulu gitu. Jadi jangan pakai bantal selamanya, karena kalau pakai bantal selamanya selama lo tidur, nanti darah lo nggak kotak, lo malah pusing, malah jadi lemes, kelingan terus. Oke? Aku juga gitu. Oke, sampai sini pola makan dari 3P yang gue bilang. Balik lagi, kamu bisa bawa dokter ke sini nonton video ini, apakah dia mengganggu? Gue rasa enggak, karena memang harus seperti itu. Lo harus makan 4 jam, lo harus disiplin makan dan segala macam, itu harus. Dan gue nggak nyuruh lo obat apa-apa kecuali obat over the counter. Jadi sekali lagi gue tidak menyalahkan ilmu kedokteran atau ilmu medis atau gue nyuruh lo minum macam-macam, enggak. This is cuma disiplin makan, dan yang paling penting adalah lo mesti tahu makanan apa yang bikin kamu kumat. Itu kamu harus cari tahu sendiri guys ya. Jadi gue minta lo harus aware banget. Lo kalau perlu lo catet, oh gue makan ini kumat, gue makan durian kumat, gue makan, kalau dulu gue makan ketoprak, gado-gado, pokoknya yang ulekan kacangnya itu gue kumat. Jadi gue catat aja udah, aku minum ini pasti kumat, ya udah. Terus yang paling lucu adalah di rumah gue itu ada 2 tukang bubur, ya. Bubur ayam pertama gue makan nggak kumat, bubur ayam kedua gue makan kumat, ya. Ini bubur ayam gerobak nih yang gue makan kumat. Akhirnya begitu pas gue sakit dulu, gue hanya makan bubur ayam yang pakai sepeda, bukan pakai gerobak, karena pakai gerobak gue kumat. Kenapa Rick bisa kumat padahal sama-sama bubur ayam? Gua nggak tahu, mungkin ada campurannya, mungkin apa, gua nggak tahu. Cuman yang jelas kalau gua makan bubur ayam gerobak, gua kumat, so gua nggak makan bubur ayam gerobak lagi. Intinya aware sama diri kamu sendiri. Oke, tujuan dari sini adalah awareness, disiplin, dan paksa diri. Oke, awareness adalah kamu harus aware sama diri kamu. Apa yang terjadi di diri kamu? Makanan apa yang kamu masukin ke diri kamu? Kenapa bisa kumat? Gue terakhir makan jam berapa? Gue terakhir makan apa? Itu kamu mesti aware sama diri kamu. Kamu harus awareness, asli bener-bener awareness, harus buka mata ke diri kamu sendiri. Itu kalau mau sembuh. Jadi kamu tahu. Jadi one day kamu udah sembuh dan kamu kumat lagi, kamu tahu, oh gue gara-gara pola makan gue berantakan lagi. Oh gara-gara gue begadang. Oh misal gara-gara gue lagi ada masalah. Awareness nomor 1. Tujuan dari sini adalah awareness. Yang kedua adalah disiplin. Begini, anxiety disorder adalah disorder. Disorder itu ketidakteraturan ya. Jadi lawan baiknya adalah order, in order. In order adalah disiplin. Oke? Jadi dengan kamu disiplin, kamu juga bisa mendisiplin diri kamu. Kalau kamu udah disiplin diri kamu bisa disiplin juga otak kamu. Jadi nggak kemana-mana nih pikiran. Oke, yang ketiga adalah memaksa diri. Memaksa diri adalah makan 4 jam sekali. Itu kamu paksa diri kamu. Gue tahu di antara lo ada yang bilang, Rick gue udah kenyang, ngapain lagi gue makan 4 jam? Gue masih kenyang ini. Dan gue bilang, lo paksa makan.
paksa makanin aja. Karena dengan lo memaksa badan lo sama aja take control, mengambil alih badan lo. Oke? Jadi gini, kan ini lo ya, terus badan lo bilang, gua udah kenyang, padahal kembung, ya, nggak kenyang, itu padahal asam lambungnya naik. Dia pikir dia kenyang, padahal nggak. Kamu paksa makan, berarti kamu paksa badan kamu untuk, no, lo ikut gua, gitu. Kayak lo ngomong sama badan lo gitu, gua nggak mau makan, kata badan lo, sudah, no, lo ikut gua. Jadi sama aja kayak badan kamu mintanya, aduh rebahan enak nih tempat tidur nih, rebahan terus aja. Terus lo bilang, no, bangun sekarang, ikut gua kerja. Oke? Itu sama seperti itu guys. Jadi lo maksa badan lo untuk ikut kemauan lo. Dan kalau lo udah bisa maksa badan lo bakalan bisa maksa hati lo untuk jangan anxiety, untuk jangan cemas, untuk jangan takut, untuk jangan malu depan umum. Oke? Dan kalau lo bisa maksa hati lo juga pasti akan bisa maksa otak lo untuk, udah lo diam aja lah. Udah lo jangan banyak berisik lah. Udah lo fokus mikirin ini aja lah. Lo fokus ke sini aja, jangan kemana-mana. Oke? 3 tujuan 4P ini, semua 4P dari menjaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup adalah disiplin, awareness, dan memaksa diri agar kamu bisa take control dari badan kamu, pikiran kamu, dan hati kamu. Oke? Lanjut lagi ke temen gue yang satu lagi. Ya, pokoknya 4P ini tujuannya adalah disiplin dan awareness. Itu yang bikin sembuh. Makanya harus disiplin, makan, dan awareness, sadar sama apa yang kamu makan. Itu penting banget guys. Oke, see you next session, next part. Kita bahas ke pola hidup. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.